Karena sebagai kaum muslimin jangan mudah bingung. Ya, kita harus pegang teguh, yakin sepenuhnya Islam dengan terorisme tidak ada hubungannya. Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Jangan dipaksa-paksakan untuk ya bersambung atau berkaitan, itu tidak ada hubungan sama sekali. Islam disebarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW atas perintah Allah menyebarkan kasih sayang. Jadi Islam itu kasih sayang. Maka Allah SWT memerintahkan nabinya dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddatan fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta imbalan, tidak minta upah apapun dalam dakwahku ini. Jadi Nabi menyebarkan Islam tidak mengharapkan imbalan dari yang didakwahi apapun, tetapi illal mawaddatan fil qurba. Jadi Nabi mendakwakan Islam itu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Tidak ada harapan imbalan dari yang didakwahi berupa apapun. Ini Islam. Maka kalau dakwah, melaksanakan dakwah Islam seperti yang dipesankan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan harapkan imbalan apapun. Menyebarkan Islam adalah menebarkan kasih sayang. Tidak ada model dengan terorisme, kekerasan, ya ini nggak ada. Islam disebarkan dengan kasih sayang. Seperti tadi di dalam peperangan pun Nabi kita mengarahkan. Kalau bisa perang tuh tidak usah ketemu musuh tapi menang. Nah, mungkin akal kita, masa tidak ketemu musuh bisa menang? Nah, tidak usah ketemu musuh tapi menang. Nah, tetapi kalau terpaksa ketemu dengan musuh, ya jangan lari, jangan berbalik ke belakang, karena surga itu di bawah kilauan pedang. Jadi mempunyai mental yang membaca kuat, ya harapannya surga, tapi tidak boleh untuk menyengaja bunuh supaya dibunuh. Mudah-mudahan dengan diikat karena takwa kepada Allah, dipadukan dengan Al-Quranul Karim, persaudaraan kita merupakan persaudaraan yang tangguh, persaudaraan yang tidak mudah dipecah belah, yang tidak bisa kena isu terorisme atau dan sebagainya. Maka brosur pada siang ini, pada pagi hari ini saya keluarkan, Islam bukan terorisme dan terorisme bukan Islam. Antara Islam dan terorisme tidak ada hubungannya. Maka jangan dikait-kaitkan ada teroris dikaitkan dengan Islam. Sama sekali tidak ada hubungannya. Maka saudara-saudara, nanti brosur ini bisa jadi bacaan di rumah, diresapi betul-betul, itulah hakikat Islam. Jangan mudah dikecohkan dengan tuduhan-tuduhan orang yang terutama yang tidak suka dengan kebersamaan Islam. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari brosurnya. Ada dari brosur, Ustaz. Oh, mari. Yeah. Dari pengertian terorisme, apakah perbuatan Zionis Israel menyiksa, kejam, bengis, sewenang-wenang dengan rakyat Palestina adalah bentuk terorisme yang nyata? Kalau pemahaman saya benar, bolehkah kita berjihad dan berdoa kepada Allah untuk memberikan azab pada Zionis Israel, Ustaz? Jelas Israel itu bukan baru sekarang, itu menjadi teroris dunia itu malah. Terutama sasarannya juga tangga sampai sekarang kan sudah menguasai Masjidil Aqsa. Ya, itu memang masjid bersejarah itu. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan umat Islam tidak bebas menempati itu karena diganggu oleh Zionis Israel itu. Dan mudah-mudahan boleh kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan.
Dan umat Islam diberi kekuatan iman, yang mati terbunuh mudah-mudahan menemui syahidnya, yang masih hidup mudah-mudahan terus berjuang. Di semboyan dari bangsa Indonesia juga iskariman au musyahidan. Memang bahasa begitu. Kalau hidup ya mulia, bahagia, atau mati syahid. Di semboyan umat Islam memang begitu. Karena mati itu bagaimanapun juga tidak bisa dihindari sama sekali. Semua orang mesti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, bagi umat Islam daripada mati sia-sia, kalau mati membela kebenaran, mati syahid itu lebih diharapkan. Maka semboyannya iskariman au musyahidan. Kalau hidup ya mulia, terhormat, ya. Kalau mati ya kita kehendaki mati syahid. Nah, ya boleh kita berdoa begitu, malah kita bisanya ya kita hanya berdoa dari sini sampai ke sana, mau apa kita? Ya, kita partisipasi kita doa, selipkan doa setiap saat. Ya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman, memberikan kemenangan perjuangan rakyat Palestina, dan memberikan kehancuran teroris Israel yang sekarang berbuat makin brutal itu. Terus apa lagi? Dari surat Al-Hujurat ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan suatu kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Kenyataannya masih banyak umat Islam yang masih mengatakan itu sepertinya orang umum yang masih itu saja. Tentu yang mengatakan itu orang yang tidak umum atau sebaliknya. Dan ini apakah termasuk memperolok-olok suatu golongan? Mohon tausiahnya Ustaz. Ya, coba balenono pertanyaanmu. Maksudnya gimana kok seperti orang umum gimana? Coba. Kenyataannya masih banyak orang Islam yang masih mengatakan itu sepertinya orang umum yang masih itu saja. Tentu yang mengatakan itu orang yang tidak umum atau sebaliknya. Ini apakah termasuk memperolok-olok suatu golongan, Ustaz? Enggak. Kalau itu tuh siapa kan tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Dan mungkin betul yang ngomong itu saja seperti orang umum. Dan kenyataannya banyak juga orang Islam yang mestinya berbeda dengan yang tidak Islam, tapi kenyataannya memang banyak orang Islam yang masih seperti orang umum. Ya, kalau ayat Al-Qur'an ini tadi kan yang kamu tanyakan surat Al-Hujurat itu, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khair minhum. Ya, tidak boleh sama-sama saling olok-mengolok satu dengan yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah lebih baik daripada yang mengolok-olok. Apalagi sesama muslim. Sama muslim tidak boleh olok-olok. Nah, kalau yang kamu katakan tadi kan tidak jelas. Ya. Misalnya golongan ini, golongan itu umpamanya terang-terangan itu tidak boleh. Bisa jadi golongan itu lebih baik, yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Pokoknya ayat ini memberikan sesama muslim jangan suka mencela, apalagi mengolok-olok muslim yang lain. Ya, kelompok muslim jangan memperolok-olok kelompok muslim yang lain. Apalagi hanya masalah beda pendapat, ya, beda paham. Ya, tidak boleh. Belum tentu paham yang dia yakini atau misalnya kita lah. Ya, jangan merasa paham kita yang paling benar. Terus yang lain salah. Yang tidak seperti kita dianggapnya itu salah. Seolah-olah dirinya sendiri yang paling benar, paling bertakwa. Yang Allah mengatakan fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa dirimu suci, merasa benar sendiri, merasa bertakwa sendiri. Wa a'lamu bimanittaqo, yang paling mengetahui siapa yang bertakwa itu siapa? Allah saja. Nabi aja nggak ngerti kok. Nabi itu nggak ngerti siapa yang bertakwa, nggak tahu. Sampai Nabi mengisyaratkan at-taqwa huna, menunjuk di dadanya. At-taqwa huna 3 kali.
Takwa itu di sini, tidak bisa dibaca. Tidak bisa hanya dilihat pakaiannya, nggak bisa hanya dilihat namanya, nggak bisa. Takwa di sini. Kalau Nabi mengerti orang yang bertakwa, tidak kemasukan. Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa itu? Munafik. Abdullah bin Ubay itu siapa? Munafik. Orang munafik, paling dekat dengan Nabi itu, paling dekat. Ya, justru itu yang menyebarluaskan berita bahwa istrinya Nabi namanya Aisyah berbuat serong dengan sahabat Nabi namanya Sofwan. Itu orang yang paling dekat dengan Nabi. Ya, andai kata Nabi tahu ketakwaan seseorang, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak boleh mendekat. Karena Nabi nggak tahu Nabi itu. Nabi aja tidak mengerti ketakwaan seseorang, maka kita jangan suka menilai takwanya seseorang. Ya boleh kita. Nah, apalagi dari brosurnya. Banyak yang berbuat teror atau bom bunuh diri dengan mengatasnamakan Islam dan jihad. Maka bagaimana cara memahamkan ajaran Islam yang benar ini kepada generasi muda kita, Ustaz? Bunuh diri, kalau betul ya, bunuh diri itu dalam keadaan apapun tidak benar. Ya, ada seorang sahabat dalam suatu riwayat karena tertusuk tombak di dadanya, rupanya tidak kuat menahan sakitnya. Akhirnya tombak yang menancap di dadanya itu lebih ditancapkan lagi. Tidak dicabut, tidak ditancapkan lagi biar segera mati. Ya. Setelah itu para sahabat berkata, ngomong bahwa si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Tapi Nabi mengetahui, beritahu. Dia bukan mati syahid, dia di neraka. Karena apa? Karena dia mati bunuh diri. Gitu. Dalam keadaan peperangan, andai kata dia tahan tadi, tombak yang nancap di dadanya nanti dibiarkan sampai dia mati, mati syahid. Tapi karena dimasukkan sendiri, berarti matinya karena bunuh diri. Maka bunuh diri dalam peperangan menahan sakit kena senjata itu pun tidak dibenarkan, apalagi dalam keadaan ya, aman. Maka bunuh diri itu dalam situasi dan kondisi bagaimanapun tidak dibenarkan. Ajaran Islam sangat melarang orang bunuh diri. Bahkan dalam hadis diterangkan orang yang mati bunuh diri nanti akan masuk di neraka. Di neraka nanti dia akan menyiksa dirinya dengan alat yang digunakan untuk bunuh diri itu. Kita bunuh diri dengan nusuk peso ya terus nusuk dengan peso pada tubuhnya. Nah, singkatnya bunuh diri itu haram dalam Islam. Apalagi? Mohon dijelaskan pengertian atau pemahaman yang benar tentang jihad dalam Islam yang disalahgunakan oleh para teroris guna menjaga NKRI. Mohon tafsirnya Ustaz atau jawaban. Guna teroris menjaga NKRI itu gimana? Iya guna. Tadi sudah katakan kalau kamu memahami brosur itu sudah jelas yang tidak ada jihad dengan teroris itu enggak ada. Ya, Islam itu disebarkan dengan penuh apa? Kasih sayang. Tidak ada paksaan masuk Islam, enggak malah kamu masuk Islam boleh, tidak masuk Islam boleh kok. Kenapa harus dengan teroris? Jadi kalau kita memahami teroris itu umumnya digunakan untuk kepentingan apa? Politik. Dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk menakut-nakuti, untuk intimidasi dan sebagainya. Nah kalau untuk kepentingan Islam nggak ada, teroris itu nggak ada. Ya. Dalam peperangan dalam Rasulullah diterangkan Nabi mengajarkan walaupun dalam peperangan kalau bisa itu kamu jangan sampai berketemu musuh. Biar caranya perang menang nih orang ketemu musuh. Ya, tapi kalau terpaksa ketemu musuh jangan lari.
Karena surga itu di bawah kilauan pedang. Nah itu. Jadi nggak boleh kita menyebarkan Islam dengan teror, itu nggak. Islam dengan terorisme tidak ada hubungannya. Buat kamu cari lewat manapun nggak ada hubungannya. Islam itu dengan kasih sayang. Tugas Nabi menyampaikan Islam itu pun tekankan oleh Allah, jangan minta harapan apapun kecuali harapannya kamu dakwahkan Islam itu supaya timbul rasa kasih sayang satu dengan yang lain. Dengan kata lain supaya menjadi orang yang beriman bagi yang mau. Karena kasih sayang itu merupakan cerminan orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itulah yang akan menjadi yang mempunyai hak masuk surga. Nabi kita mengatakan kan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak disebut beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Sehingga ciri-cirinya orang yang beriman itu kasih sayang satu dengan yang lain. Nggak ada kekerasan, nggak ada kekejaman, nggak ada teror-teror, nggak ada. Mau menyebarkan Islam itu dengan kasih sayang. Dan Nabi mengatakan, ala atulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apa mau kamu saya tunjukkan suatu perkara, apabila itu kamu lakukan, maka timbullah kasih sayang itu. Apa? Afsu salam bainakum, tebarkan salam. Jadi dakwah Islam itu menebarkan keselamatan, bukan menebarkan bencana, bukan, tebarkan keselamatan, jaga keselamatan. Afsu salam bainakum itu tidak sekedar kalau ketemu kamu ucap salam tuh kamu jawab salam, tidak itu. Tapi umat Islam itu mempunyai kewajiban menjaga keselamatan. Maka doanya assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Kalau kita menghendaki kamu selamat, jangan sampai karena perbuatan saya, karena ucapan saya menjadikan kamu tidak selamat. Atau jangan sampai kalau saya melihat kamu melakukan suatu perbuatan yang tidak menyelamatkan dirimu, saya biarkan. Ya. Yang diberi salam juga sama, jawabnya waalaikumsalam dan kamu juga selamat. Sehingga antara yang memberi salam dan yang menjawab salam itu sama-sama berkewajiban menjaga keselamatan. Nah, itulah akan timbul kasih sayang. Kalau umat Islam satu sama lain saling menjaga kasih sayang, saling menjaga keselamatan, maka akan timbul kasih sayang. Sampai Nabi mengatakan, kamu tidak beriman kalau kamu tidak mencintai saudaramu seperti cinta pada dirimu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya tidak suka kalau diri saya tidak selamat. Seperti juga kalau saudara kita yang tidak selamat, saya tidak suka. Maka saya akan berusaha menjaga keselamatan saudara kita. Itu dakwah. Dakwah itu bukan terorisme, dakwah itu menyebarkan keselamatan. Apalagi dari semua kejadian yang pernah dialami oleh warga MTA yang tidak menyenangkan selama ini, misalnya kejadian di Kudus, kejadian di Ndolopo, kejadian di Teras, dan lain-lain, termasuk dalam kategori apa? Apakah termasuk dalam kategori terorkah yang dilakukan oleh saudara kita yang tidak sepaham dengan apa yang sudah kita kaji di MTA ini, Ustaz? Ya, itulah kita ingat pada zaman Rasulullah. Rasulullah mengatakan bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam awal-awal disebarkan oleh Nabi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah tanpa asing. Islam itu suatu ajaran yang asing karena berbeda dengan kebiasaan yang berlaku pada umumnya di masyarakat jahiliyah saat itu. Justru apa yang menjadi kesenangannya di masyarakat itu oleh Islam dilarang. Zina dilarang, mabuk dilarang, merampok dilarang, ya, menindas yang kuat, menindas yang lemah dilarang. Adanya supaya saling kasih sayang. Ya, itu Islam.
Zaman jahiliyah bertolak belakang. Maka ketika Nabi menyebarkan Islam dalam situasi seperti itu, ya aneh ini. Yang disenangi malah tidak boleh, yang tidak disukai malah suruh melakukan. Aneh kan? Nah, maka asing itu. Tapi Nabi mengatakan akan datang suatu zaman orang mengamalkan Islam itu nanti tampak nyeleneh lagi, tidak umum lagi, akan dimusuhi lagi. Nah, maksudnya kita kalau ingat hadis itu, tanda tanya kita, mungkinkah saat ini yang sudah disampaikan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, sudah sampai saatnya ini orang mengamalkan Islam dengan betul itu nyeleneh. Berarti seperti pada zaman jahiliyah dahulu. Kalau dahulu memang tidak mengerti Islam. Sekarang Islam sudah disebarkan 15 abad yang lalu. Apa masih ada orang yang belum mengerti, tidak mengerti Islam? Ya, ada enggak? Sebelum darah ngaji apa yang mudeng ke Islam? Hah? Sebelum darah ngaji itu saya tanya, sebelum darah ngaji, kalau musim haji bulan Dzulhijjah udah menyembelih korban, saudara-saudara ya ikut beleh korban apa nonton wong beleh korban? Yang punya kambing-kambing, yang pelihara kambing itu kalau bulan Dzulhijjah itu untuk persiapan korban atau kamu jual untuk, nah, karena kambing-kambing saat itu harganya, nah gitu. Kok raiman-iman beleh wedhus regane larang mung didum-dumke daginge, ya. Saudara begitu apa enggak dulu? Nah, gambaran semacam itu. Maka kita menghadapi semacam itu, oh berarti kita itu menghadapi orang yang belum mengerti. Maka tugas kita dakwah ini mengertikan, ya, mengajak. Allah mengatakan waman ahsanu qaulam mimman ta'a ilallah. Ya, siapa yang lebih baik? Ta'a yad'u, yang panggilannya, ajakannya. Siapa yang lebih baik ajakannya dibanding orang yang mengajak ilallah, taat pada Allah. Wa amila sholihan, dan mengajak orang beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Jadi ajakan yang paling baik itu mengajak orang untuk taat pada Allah, mengajak orang untuk beramal soleh, mengajak orang untuk menjadi orang Islam yang baik. Nah, untuk menjadi orang Islam yang baik itu tentu mengerti Islam itu apa. Jangan mengaku saya sebagai orang Islam itu aja. Islami apa toh? Dia bakal bertanya, kamu orang Islam? Ya, Islam. Kamu ya, Islam itu apa toh? Islami selamat. Menurut toh? Islam malah aneh, saya katakan Islam ini singkatan dari Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Jadi ada yang menerangkan Islami cari kuwi. Tidak betul, kamu tidak ngerti Islam. Ya, nah, kalau kamu ingin menjadi orang Islam yang baik, ya dah, ikuti Quran dan sunnahnya. Karena Islam yang diwariskan oleh Rasulullah itu, yang menjamin kamu akan selamat, itu dua perkara yang diwariskan Rasulullah. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabihi. Aku wariskan kepadamu dua perkara. Dan siapa mengikuti dua perkara itu dijamin oleh Rasulullah lan tadillu, tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Kitabullah maksudnya Al-Quran, wa sunnatan nabihi maksudnya sunnah Nabi. Nah, kebanyakan orang Islam tidak mengerti isinya Quran itu apa, sunnah Nabi itu apa. Nah, sehingga perbuatannya jauh dari tuntunan Islam itu sendiri. Maka kalau ajaran Islam dimunculkan, tampak aneh lagi. Kita ingat sabda Rasulullah lagi. Mungkinkah ini sudah sampai saatnya yang dikatakan oleh Nabi, sayati 'alan nas zamanun la islama illa ismuhu walal qur'ana illa rasmuhu.
Akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya. Quran itu tinggal tulisannya saja. Anak kemarin yang akan yang ini kayaknya nulisi ayat-ayat Quran untuk jimat itu. Ini datang enggak nih yang nulisi kemarin? Ya, jadi nulisnya. Jadi tinggal tulisannya tidak dikaji. Tulisannya saja nanti terus dimasukkan di kain itu, disabuk, dijahit, ya, kemana-mana dibawa. Nah itu katanya selamat. Ini ada yang nyerahkan jimatnya ini. Ada enggak yang tulisan-tulisan? Nah, coba diantaranya apa? Coba tuduh ini loh antara lain. Quran ini tinggal tulisannya. Ditulis di mana-mana jadi jimat. Tidak dikaji sudah. Ya saudara, ngaku jadi orang Islam, yakin kitab suci Al-Quran itu kitab suci, tapi nggak mau ngaji. Malah ditulisi, dipotoli ayat-ayatnya, tulis ini jadi jimat. Ya tak? Nah, sudah penyimpangan tidak merasakan. Nah, isinya apa ini? Nah, ini kan? Ini ada huruf Allah, Muhammad, ada lagi huruf ta, ba, ro, sa, ya, nah, terus di situ, dah, kamu macam-macam ditulis di sini. Itu jimat. Katanya untuk apa ini? Nah, untuk keselamatan. Ini jadi huruf-huruf Al-Quran tinggal dipetil di ini, tulis sana sini juga ngantek letek begini kan. Nah, kemana-mana dikantongi, gawa iki selamat. Nah, dia yang dikatakan Nabi 15 abad yang lalu kan. Quran tinggal tulisannya saja, tidak dikaji sudah. Mulai enek orang ngaji Quran, memahami isinya, yang begitu-begitu tidak payu. Maka termasuk yang kemarin saat pagi itu dia nulis pakai itu dijual ke jimat setelah pakai radio MTA itu lah mandek sing dodol jimat. Mandek. Nah ini semua, ini diyakini oleh umat Islam. Diyakini. Yang tanya ini mesti yang membawa itu orang Islam. Yang memberi apalagi. Ya, yang gawe ke tulisan-tulisan Quran dipindah itu biasanya disebut siapa? Nah, biasa kiai bukan dukun. Nah, dukun kan nganggo petungan. Nah, hari baik, hari jelek itu. Enggak, itu ayat-ayat Quran beri kiai. Biasanya disebut kiai gitu. Nah, mulai ya Allah maghfir lahu warhamhu, sama Pak Aisyah masih sugeng itu. Jadi banyak yang yaikun. Yai ning madeg dadi dukun. Nah, itu ya gitu. Ya itulah. Ini sudah dikatakan Nabi 15 abad yang lalu. Quran tinggal tulisannya. Jadi tidak dikaji. Malah ada sekarang kan yang di mari itu berapa puluh tuh. Yang disebut Quran Istanbul. Qurannya kecil. Dengan korek api itu lebih besar lagi korek apinya. Tidak bisa dibaca. Itu kemana-mana dibawa. Selamatkan bahwa itu. Nah, syirik kan itu. Jadi yakin. Gawa Qurannya ini selangar, gawa Quran gede ini sama ini kan abot terus diperkecil. Nah, itu Quran tinggal tulisannya. Maka kalau orang yang tidak percaya kepada itu aneh, ya. Terus yang jual itu akhirnya tidak laku, mulai nesu. Yang biasanya nulis ngono payu kok sekarang ora payu. Barang nang MTA itu loh ora payu tulisannya. Nah, gitu kan. Nah, itu kemudian. Jadi kita kalau di mana-mana diganggu menghadapi orang-orang semacam itu, kita masih berprasangka baik, ya enggak apa-apalah karena kamu orang tidak tahu. Nanti kalau sudah tahu lama-lama kan, ya kenyataannya begitu tuh. Ya belum tahu udah marah dulu. Nah, setelah tahu ternyata apa yang selama ini dilakukan itu suatu kesalahan. Harus sadar. Benar tadi yang saya lewat Silaturahim pagi tadi, itu dari mana itu? Sejak umur 10 tahun sudah kenal narkoba tadi. Dari mana tadi? Dari Rio. 10 tahun sudah narkoba. Padahal masih SD itu. Dengan SMP tambah dadi SMA saya brutal. Ya, agama ini ya Islam itu. Nah, baru ngerti, sadar setelah kenal MTA ini. Nah, ketika masih seperti itu, karo wong ngaji mesti gedeng. Ya kan? Gedeng.
Lah narkoba, tidak hanya narkoba. Kalau wong Jawa ngandake mau 5, kuwi mungkin mau 15. Terus dilakoni kabeh. Nah, itulah bisa sadar, tobat begitu. Karena kembali pada fitrahnya. Ya, maka Allah mengatakan kalau orang itu yang beriman, hatinya bersih iman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau Quran diterangkan, tambah imannya. Maka si membawa jimat itu sudah berapa tahun jimat itu dibawa. Setelah mau dengarkan siaran radio MTA, lihat TV, sadar dia. Baru diserahkan sampai 3 lemari besar di sini jimat kabeh itu. Harus sadar setelah. Andai kata tidak mau ngaji ya tidak sadar. Sadar itulah. Nah itulah. Maka menghadapi orang-orang itu ya didoakan. Mudah-mudahan mereka dibuka hatinya. Kita tidak marah, maka di mana-mana diganggu biasanya kalau majelis tafsir Al-Quran atau cabang perwakilan yang masih baru itu mesti ada gangguan. Ada garu. Yang kedua, hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang masih jahiliyah. Ngaku Islam tapi tidak ngerti Islam itu apa, nggak ngerti. Malah wong ngandak anggere wis nek kalau orang laki anggere wis hitan wis Islam. Nek wong Jawa ngandake dihitanke itu katanya di Islamke anggere wis dihitani wis Islam. Nah, jadi tidak tahu tentang Islam itu apa. Nah, tugas kita itu mengajak orang menjadi orang Islam yang baik. Jadi orang Islam yang baik itu memahami Quran, memahami sunnah Nabi, diamalkan dalam kehidupan. Nah kalau mengamalkan itu mesti berbeda dengan umumnya. Mesti berbeda. Karena umumnya tidak mengerti. Ya walau ngaku Islam tapi tidak mengerti. Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau tidak mengerti Quran dan Sunnah berarti tidak mengerti Islam. Maka amalannya walaupun ngaku Islam, amal perbuatan hariannya berbeda dengan Islam. Justru yang dilarang oleh Islam dikerjakan. Prasangka jelek sesama orang muslim ya suatu hal yang biasa, menyebarkan berita bohong sampai kemana-mana kan berita bohong tentang kita kan diberitakan kemana-mana. Mereka menganggap watahsabunahu hayyinan, menyebarkan berita bohong yang sumbernya hanya dapat dari mulut ke mulut, mulutnya ikut menyebarkan tuh dianggapnya suatu yang ringan. Padahal wahwa indallahi azim. Penyebar berita bohong itu di sisi Allah itu perkara yang besar. Tapi bagi umat Islam itu yang mengaku dirinya Islam tadi seolah-olah itu biasa. Maka seluruh warga MTA tidak boleh. Kalau dulu berita dari mulut ke mulut, kamu beritakan dengan mulutmu. Sekarang memberitakan berita-berita bohong tidak dari mulut ke mulut, tapi dari HP ke HP. Maka sudah menerima berita itu yang tidak ada beritanya, sudah kirimi dari mana, tidak usah disebarluaskan. Kalau itu nanti ternyata isinya berita bohong, Allah mengatakan siapa paling banyak menyebar berita bohong, paling banyak menanggung dosanya. Coba dibaca surat Nur lagi itu. Surat Nur ayat 11 itu. Dan umat Islam itu sekarang paling mudah menerima. Apalagi berita itu kejelekan sesama muslim, kejelekan, burung-burung wis disebarluaskan. Termasuk MTA terkenal karena disebarluaskan tadi. Terkenal berita MTA itu ngalalkan asu gitu loh. MTA itu zina lebih baik daripada tahlilan. MTA itu aliran Wahabi, aliran sesat. Ya, itu macam-macam itu. Akhirnya orang yang waras hatinya bersih, kepengin tahu apa iya toh. Wong masjid tafsir Al-Quran kok malah zina lebih becik timbang tahlilan, ngalalkan anjing dan sebagainya, kepengin tahu. Nah setelah tahu betul, baru tahu ternyata pembawa berita itu orang fasik menurut Quran itu. Orang fasik. Ya. Coba dibaca. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum
bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Ya, mengambil besar bagian itu maksudnya paling besar penyebaran berita bohong itu. Paling banyak menyebarkan berita bohong itu paling besar dosanya. Ya, jadi peristiwa ini peristiwa yang menyebarluaskan bahwa istri Nabi namanya Aisyah itu berbuat serong dengan sahabat Nabi namanya Sofwan. Yang memberitakan itu bukan dari orang lain tapi dari kalanganmu sendiri. Dari kalangan umat Islam sendiri. Itu orang munafik tadi masuk di tengah-tengah umat Islam. Maka Nabi tidak ngerti itu. Kalau Nabi ngerti ketakwaan seseorang tidak kelebihan orang ini. Masuk itu akhirnya bikin kacau. Masa istri Nabi. Nah, ini sebetulnya dari situ Allah sudah mengatakan jangan dikira itu berita bohong itu jelek bagi kamu. Itu baik bagi kamu. Ternyata banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Tapi karena kebanyakan orang saja tidak mengerti, walaupun mungkin ayat ini berulang kali dibaca tidak mengambil pelajaran dari ayat ini. Coba diteruskan, pelajaran apa yang kita ambil? Ayo. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Nah, ini cara menanggapi berita. Mestinya kalau kamu orang mukmin mendengar berita kejelekan dari sesama orang mukmin, sesama orang muslim diberitakan kejelekannya, mestinya kamu tidak terus percaya, terus ikut menyebarkan. Yang betul sikapnya bagaimana? Nah, itu sikapnya seperti itu. Mesti ditanggapi, mengapa kamu tidak percaya pada dirimu sendiri? Ya, dirimu sendiri sama muslim, karena sama muslim itu kata Nabi, sesama muslim itu al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Lah yang diberitakan jelek itu tubuhmu sendiri, sesama umat Islam maksudnya. Kenapa kamu tidak percaya pada dirimu sendiri? Yang diberitakan jelek tadi itu muslim, itu saudara daging kulitmu sendiri. Mengapa tidak percaya? Malah percaya kepada yang memberitakan. Nah, kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, mestinya kamu jawab, oh ini mesti berita bohong ini, mestinya gitu. Ora kok malah, oh tenan toh, oh tiba-tiba ngono toh. Nah, itu padahal Nabi kalau dakwah begitu ternyata bojone dhewe malah serang toh. Nah, itu sudah termakan. Mestinya kamu tidak mungkin ini mesti berita bohong, artinya gitu. Pelajaran kan. Jadi kalau ada orang menceritakan eleke wong Islam, jangan terus ditelan. Mesti harusnya dijawab yang betul itu, oh ini tidak mungkin, ini mesti berita bohong. Ya kan? Sebab kalau menurut pelajaran, kalau melihat kejelekan sesama muslim, itu tidak boleh memberitakan kok. Harus ditutup, kepada yang bersangkutan dinasehati. Kenapa kamu kok malah ngabarkan pada saya? Kalau memang yang kamu kabarkan itu betul seperti itu, mengapa tidak kamu tegur? Nah, itu pelajaran ya. Terus ayat berikutnya. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun. Terus. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Ya, hati-hatikan dulu. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena itu, mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar,
disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, yakni berita bohong. Ya kan? Itu mestinya kalau memang kamu menuduh ya istri Nabi itu berbuat zina dengan sahabatnya, itu tuduhan keji. Mestinya kamu datang ke sini itu dengan membawa 4 orang saksi. Kalau tidak ada saksi kamu ngomong begitu aja, oh kamu di sisi Allah kamu termasuk orang berbuat dosa besar. Ya. Maka siapa paling banyak penyebaran berita itu paling banyak menanggung dosanya. Terus ayat berikutnya. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Ya kan? Mengapa? Kamu menerima berita hanya sumbernya dari mulut seseorang, terus ke mulut orang lain, terus sampai kepada telingamu, kamu bicarakan juga dengan mulutmu juga. Padahal sebetulnya kamu tidak tahu permasalahannya sama sekali. Kamu hanya dengar dari mulut orang lain. Itu kamu sudah menceritakan pada orang lain dengan mulutmu seolah-olah kamu tahu betul. Ya, pokoknya begini mati kalau diuyak tuh, enggak, kok iso cerita ini itu bagaimana? Akhirnya jawabnya yang memberitahu teman saya gitu. Nah, ini teman saya mau siapa? Si Fulan. Fulan nanti ditanya, enggak kamu kok tahu menceritakan begini itu bagaimana, kamu tahunya dari mana? Saya diberitahu juga teman saya. Nah, akhirnya kan dari mulut ke mulut. Padahal menurut hadis Nabi yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang berkata dasarnya hanya qila wa wala. Katanya itu paling dibenci oleh Allah. Ya, memang berita tersebar di mana-mana sampai di Kerinci, sampai di sidang di PT UN ya, dan sebagainya itu hanya dari mulut ke mulut. Yang cerita tadi kalau ditanya apalagi yang namanya ya itu yang katanya kiai tadi ya ceritakan seolah pernah ketemu dengan saya, dialog ya, ngomong saya debatan, terus saya dikasih buku Sahih Bukhari, melayu saya. Padahal sampai hari ini manusianya itu belum pernah ketemu saya, wallahi belum pernah ketemu dengan saya. Ya, manusia itu belum pernah, tapi ceritanya pinter. Nah, tidak. Nah, terus kamu mendengar berita itu, hentai baik ngalal anjing, baik zina lebih baik. Lah kamu mulutmu cerita juga ke sana. Padahal kalau ditanya kamu tahu dari mana? Nah, ya mung dari mulut ini itu perkara besar. Kamu menganggap watahsabunahu hayyinan. Kamu menceritakan sumbernya dari mulut ke mulut tanpa ngerti, kamu ikut menceritakan dengan mulutmu, kamu anggap itu suatu yang ringan. Allah rapopo. Padahal Allah mengatakan wa huwa indallahi azim. Perkara itu di sisi Allah perkara besar. Kamu menganggap suatu halnya ringan saja. Nah, inilah pelajaran kan. Jadi umat Islam itu dari kejadian itu dapat pelajaran. Kalau mendengar berita tentang kejelekan sesama muslim, siapapun yang memberitakan, pertama harus ditolak dulu. Tidak benar ini. Mesti ini berita bohong. Kalau dia misalnya yang memberitakan, betul saya berani sumpah, betul ini. Lah sekarang kena betul, tujuanmu ngabari saya untuk apa? Tujuanmu apa? Bukankah Nabi kita mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah? Siapa menutup aibnya sesama muslim, Allah akan menutup aibmu juga. Di dunia dan akhirat ditutup aibmu. Nah sekarang kamu tahu aibnya seseorang, sudah kamu nasihati yang berbuat itu? Belum. Sudah kamu kandani? Belum. Lah kok malah cerita pada saya, tujuanmu apa? Sekedar biar saya tahu kejelekan seseorang. Itu larangan. Kewajiban orang Islam kalau tahu jeleknya seorang, menutup, jangan malah disebarluaskan. Ya, maka tujuanmu apa? Maka mendengar berita jeleknya orang muslim, pertama, ini mesti berita bohong. Kalau berita ini benar, kamu orang muslim, tidak selayaknya kamu mengabarkan berita itu. Nah, itu kan. Jadi pelajaran itu.
Terus satu ayat lagi. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Itu juga pelajaran ini. Terus dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Nah, nih dia ngomong jangan bicara tentang jeleknya seseorang, mestinya kalau kamu orang mukmin menjawab tidak pantas kita bicara hal ini. Ya, bukankah Allah melarang kalau suatu kejelekan kamu membicarakan kejelekan orang kan seperti kamu makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Itu dilihat dari ayat Allah itu dilarang, hadis Nabi juga dilarang. Maka kalau membicarakan elek seseorang itu tidak pantas. Habis dijawab begitu, tidak pantas kamu bicara ini. Jelek saudara kita sendiri kok. Itu daging kulit kita sendiri kok kamu bicarakan kan tidak pantas. Nah, kita mestinya kalau kamu tahu kejelekan saudaramu, saudara sama muslim yang berbuat tidak baik itu kamu nasihati, sudah tutup, kamu jangan cerita kepada siapapun. Kewajiban kita seperti itu. Tapi gandeng ya tidak pernah ngaji, walaupun mungkin membaca khatam berulang kali, ayat itu sudah pernah dibaca juga. Pernah Ramadan khatam 3 kali, 4 kali. Ayat itu ya sudah dibaca, tapi tidak menjiwai, tidak ngerti maksudnya. Ternyata itu pelajaran besar. Nah, kebanyakan orang Islam itu masih suka mendengar berita jelek, tidak pernah mau bertabayun. Padahal Allah mengatakan in ja'akum fisabah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Manfaatnya apa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, itu kan. Kalau ada orang fasik membawa berita, diuji kebenarannya. Jangan sampai kamu tidak menguji kebenarannya, akhirnya mendatangkan suatu musibah kepada suatu kaum yang tidak berbuat salah, tapi kamu sudah mengambil suatu keputusan. Dosa kamu, ya, maka diuji kebenarannya. Loh, yang membawa itu bukan orang fasik, itu ustadz kok. Lah ustadz kok tahunya ini fasik, tidak, itu lihat beritanya. Kalau berita itu jelek, apa tidak benar, itu yang membawa itu ustadz fasik. Fasik itu bisa ustadz, bisa kiai, bisa. Saya itu kalau beritanya berita bohong, apalagi tujuannya sekedar mengabarkan kejelekan seseorang, itu orang fasik. Allah mengatakan orang fasik itu siapa toh? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Surat Al-Baqarah ayat 27 ya. Orang fasik itu cirinya orang yang merusak janji, suka merusak janji. Allah setelah janji itu dikuatkannya. Yang kedua, orang yang suka memutus sesuatu yang oleh Allah supaya disambung, termasuk memutus persaudaraan. Kalau orang suka menyebarluaskan berita kejelekan seseorang, tentu putus hubungan nanti dengan yang dikabarkan. Yang ketiga, membuat kerusakan di bumi. Ya, suka mengabarkan tujuannya membuat kerusakan, rusak hubungan persaudaraan, rusak ukhuwah, rusak itu karena orang fasik itu. Nah, maka itulah manfaat yang